Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AATT semuanya. Ini masih ada banyak banget. AATT, yuk kita buka terlebih dahulu semua kamera Zoom-nya. Dan bagi ATT yang sudah menyalakan kamera Zoom, silakan duduk di depan layar Zoom-nya masing-masing ya. Nih, di sini sudah ada 27 peserta. Ih, sedikit sekali. Oke, terima kasih banyak. Internetnya ini nggak stabil katanya. Yuk, sini Ustazah Eka absen ya, yang belum menyalakan kamera Zoom. Di sini ada Keandre, ada Hasni, ada Mufid, Oke, terima kasih banyak Ustazah Adis. Ada siapa lagi nih? Banyak nih Ustazah Eka, Radia masih sarapan punten, mangga. Ada Zahra Tias Ayu, Bella Queen, Hasni, Miesa, Atta, Hasna, Keira, Andaru, Aruna. Ayo, Aruna dan Aruna Wastu, silakan nyalakan terlebih dahulu kamera Zoom-nya. Yang kamera Zoom-nya sudah nyala, silakan duduk di depan layar Zoom masing-masing ya. Nih, di sini ada Farah, Hafiz. Ayo dibuka dulu kamera Zoom-nya, Syasmin. Siapa nih? Di sini ada anak hilang. Coba deh, lihat deh. Ada anak hilang. Siapakah itu anak hilang? Oke. Yuk kita, apa tuh namanya? Gunakan nama dan kelas masing-masing ya, untuk nama Zoom. Oke, Akses. Terima kasih banyak. Keira, Rishad, Alfiansyah, Ammar, Andaru. Yuk dibuka dulu kamera Zoom-nya. Oh iya, hari ini siapa yang mau jadi volunteer membacakan doa? Ayo, harus gercep, gerak cepat ya. Zahra Tias Ayu, mau nggak hari ini bantu Ustazah Eka membacakan doa buat teman-teman? Pimpin doa? Mau Zahra? Tapi di sini tuh rata-rata dari kemarin Ahwat ya, yang rajin sekali. Ayang raise hand. Ayang mau Ayang? Oke, Teteh Ayang ya. Sebentar, Teteh Ayang nanti akan Ustazah Eka unmute. Oke, coba di layar kedua siapa aja nih yang belum nih? Ada Nadia, Gasani, Syasmin, Zahra, Rishad, Kaira, Aruna, Miesa, Farah, Hafiz, Rishad. Wih, masih banyak nih. Ayo semuanya. Karena nanti akan di screenshot untuk dokumentasi pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah ada 38 peserta. Kemana nih sebagian lagi nih dari sekitar 90 peserta ya semuanya ya, karena 3 kelas ya. Nanya dong, di sini siapa yang masih belum sarapan? Alia, belum sarapan? Teteh tahu tidak? Kalau ternyata sarapan itu tuh penting sekali untuk menjaga energi kita di pagi hari. Jadi ketika kita nih mau beraktivitas di pagi hari, kita dianjurkan untuk terlebih dulu minum air putih dan sarapan. Kenapa? Karena kita tuh kan ketika beraktivitas membutuhkan energi yang cukup ya. Kalau kitanya nggak sarapan, nanti kitanya lemas. Sama seperti kita akan belajar. Jadi kalau kita mau belajar nih,
Kita sarapan dulu, baca doa dulu ya. Oh, aku puasa. Ada yang puasa ternyata nih ATT. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kalaupun puasa, ATT dianjurkan untuk sahur terlebih dahulu ya. Yang puasa sahur dulu enggak? Ayo di sini siapa yang puasa tapi enggak sahur? Aku. Ih, siapa nih? Mbak CA. Aku nggak sahur, Hasya nggak sahur tuh katanya. Sahur ya, besok-besok ya kalau mau puasa sunnah ya. Dan jangan lupa ketika kita berbuka, tahu nggak? Ustazah Eka pernah mendengar ya dari beberapa ustadz bahwasanya ketika kita berbuka di sana adalah waktu mustajabnya doa. Jadi kalau ATT nih buka puasa, ATT pas minum baca doa buka puasa, kemudian minum seteguk, lalu ATT panjatkan doa. ATT mau apa sih? Doanya misal, ya Allah aku ingin jadi hambamu yang cerdas, hambamu yang soleh-soleha, dan ya Allah jangan lupa ATT doakan juga, selain mendoakan diri sendiri, doakan juga siapa? Keluarga dan teman-teman juga negeri Indonesia. Semoga COVID ini segera usai ya. Biar AATT segera bertemu dengan teman-teman dan ustadz-ustazahnya di sekolah. Kasihan tahu Al-Irsyad itu kangen banget sama AATT. Pengen lihat AATT pada main lagi di halaman Al-Irsyad. Ustazah aku puasa. Masya Allah, barokallah Ibrahim. Oke. Tadi udah ada Teteh Ayang ya yang akan membacakan doa pada pagi hari ini. Yang lain akan Ustazah Eka mute ya, karena ternyata pas minggu lalu tidak di-mute, doanya balapan. Jadi bingung nanti teman-teman yang lain. Loh, yang ini udah beres. Loh, aku baru sampai sini. Jadi nantinya tidak fokus. Kita berdoa, semuanya berdoa ya untuk mengawali aktivitas belajar pada pagi hari ini, dan semoga dengan doa ini ilmu yang kita pelajari akan menerap pada diri kita dan menjadikan ilmu itu berkah. Lalu semoga dengan adanya ilmu itu kita bisa terapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, siap Teteh Ayang. Teteh, suaranya ini ya, suaranya harus terdengar ya. Siap, silakan Teteh Ayang, baca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu, aku ridho billahi, bahwa Allah Rabbu wabil islami, dan Islam itu dina, agamaku, wabi Muhammad, dan Muhammad itu nabiyan, nabiku, wa rasulan, dan rasulku. Rabbi, ya Allah, zidni, tambahkan aku, ilman, ilmu, warzuqni, dan rizki, fahman, kefahaman. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. Teteh Ayang, suaranya yang keras Teteh Ayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain baca doa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu, aku berlindung billahi pada Allah min dari asyaitoni syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, Maliki yang merajai, Yaumi hari, Ad-Dini pembalasan, Iyyaka hanya padamu, Na'budu kami menyembah, Wa iyyaka dan hanya padamu, Nasta'inu kami minta pertolongan, Ihdina tunjuki kami as-siratal jalan al-mustaqim yang lurus, siratal jalan alladzina orang-orang an'amta yang engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairil bukan al-maghdubi bukan jalan orang-orang yang sesat alaihim atas mereka waladdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tasdik. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallah Teteh Ayang. Terima kasih banyak sudah pimpin doa bareng teman-teman ya. Semoga Teteh Ayang Allah berkahi, Allah lancarkan, dan begitu pula dengan teman-teman yang lain ya. Dan Ustazah Eka izin mute kembali Teteh Ayang, nggak apa-apa ya? Udah. Terima kasih banyak Teteh Ayang. Nah, Teteh mau Ustazah Eka absen dulu ya. Alhamdulillah nih, di sini sudah ada berapa partisipan? Sebentar. Sudah ada 54 partisipan. Yeay. Berarti itu tandanya sudah ada 54 teman-teman yang hadir di Zoom pada pagi ini. Oke, Ustazah Eka absen ya. Dari sisi paling kiri itu ada Teteh Ayang dan Muhammad Excel Azora yang Muhammad Excel di mana nih wajahnya? Hanya ada ternyata kepalanya aja yang kelihatan. Ada Teteh Hasya, Algi Aldian, Algi hanya tembok saja nih yang terlihat nih. Almira Inaya, Teteh Danin, Teteh Jasmine, Teteh Alia dan Teteh Almira Husna. Kemudian ada A. Kendre, Bella Queen, Mufid. Masya Allah, Azenda. Ustazah Eka tadi lihatnya sampai gini-gini loh, A. Jungkir balik ya kameranya ya. Ada Teteh Hasni, ada A. Ahmad, ada Elka, dan ada Adinda Keisha. Teteh Dinda, boleh dinyalakan kameranya. Kemudian ada Teteh Gasani, A. Aruna Wastu, Teteh Syasmin, Aruna Putra, Hasna, Arkan, dan Azam. Kita lanjut kepada layar berikutnya. Di sini ada Teteh Karisa, Teteh Khadijah, Teteh Radia Lova, Teteh Aradia, Muhammad Fauzan, kemudian ada Muhammad Arfa, Muhammad Aga Wicaksana. Masya Allah, Aga kameranya juga jungkir balik nih. Apakah kita harus jungkir balik juga? Di sini ada Azahir, ada Keira hanya ada sopa berwarna merah, Panji, Alvaro, dan Ibrahim Fonik. Kemudian ada Ibrahim Movik. Kemudian ada Quinsha, Raka, Mesya. Mesya mana nih Mesya? Ada Asul, Nadia juga sama jungkir balik. Azaki, Zahra, Amar, Zahran, Gali, Raihan, Alfiansya, Andaru. Silakan nyalakan dulu kameranya. Lalu ada, di slide ketiga ternyata campuran ya isinya ya. Oke, ada yang belum disebut? Ada Araka, ada Zahra Tias Ayu, Nadia Zahra, Syakira, Zahran, Raihan Alhaq, Quinsha, Gali Saputra, Amar Arkan, Zaki, Andaru, Arkan, Aruna, Atta, Alfiansyah, Sulkon, Rishad, Hafiz, Arfa, Farah Hermila, Nabila Zafira, dan Muhammad Fadil Irsyad.
Masya Allah, alhamdulillah. Barokallah untuk ATT yang masuk ke layar Zoom-nya itu on time ya, tepat pada waktunya itu pada pukul berapa? 7.30. Tahu nggak? Ternyata kemarin Ustazah Eka nonton sebuah vlog yang isinya itu adalah, itu orang bule yang mengatakan nih, orang bule cerita, dia tuh dari negara Eropa tinggal di Indonesia. Ternyata dia di Indonesianya itu sudah 30 tahun, dan ketika diwawancara, apa yang membuat kamu betah tinggal di Indonesia? Jawabannya adalah karena di Indonesia kebanyakan jamnya karet. Ngerti nggak? Jam karetnya, kebanyakan karetnya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, karet itu kan melar ya, kalau ditarik, ya nggak sih? Karet misal lingkarannya selingkaran ini. Kemudian ketika ditarik dia melar kan? Sama dengan jam. Jam itu ketika dia diperbahasakan sebagai jam karet, berarti jamnya itu melar. Yang artinya ternyata di masyarakat Indonesia ini tuh masih banyak sekali orang-orang yang dia itu tidak on time ketika memiliki janji. Misalnya nih datangnya, oh iya aku punya janji jam 7 datangnya. Ternyata pada datangnya jam 7:30. Itu adalah kebiasaan buruk loh ATT. Dan ATT kan generasi selanjutnya ya, generasi yang akan datang. Jadi ATT harus mampu merubah kebiasaan buruk itu dimulai dari diri kita sendiri. Misal nih, oh iya Zoom meeting itu, belajar itu mulainya jam 7.30, berarti nih ATT sebelum jam 7.30 tuh harus udah bersiap. Ya Allah pakai shin. Harus sudah bersiap ya ATT ya. Jam 7.30 on time, karena on time itu salah satu adab dan salah satu akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau misalkan nih aku janjian sama si A atau si B, dianya ngaret, dianya telat, nggak apa-apa. Jangan diikuti, biarkan dia nanti sadar dengan sendirinya ya, atau boleh ditegur kalau misalkan dianya telat kayak gitu. ATT, di sini siapa yang belum menyelesaikan tugas-tugas? Ada berapa tugas? Axel belum? Tugas dari Ustazah Eka itu nyanyi ya. Kalian di sini ada yang menyanyikan lagu dari daerah luar atau misalkan dari daerah mana ya? Paling jauh dari daerah mana? Misalnya dari daerah Aceh kemarin itu ada lagu apa sih? Bunga Jempa. Bunga Jempa itu dari Aceh. Nah, ada nggak yang misalkan dari Indonesia bagian timur, dari Papua, nyanyi lagunya, lagu apa gitu kan? Ada nggak? Atau misal, oh aku mah nyanyi lagunya lagu daerah, karena aku orang Sunda, jadi aku nyanyinya lagu daerah Sunda aja. Nggak apa-apa. Tujuannya agar ATT itu tahu gitu. Misal, oh dari daerah Aceh ini tuh ada lagu ini. Dengan tempo lagunya misalkan sedang cepat atau lambat. Oh ternyata dari daerah Bali itu ada lagu ini kayak gitu ya. Sudah semuanya? Oke. Nah, selain itu ada tugas juga dari Ustazah Adis ya. Sudah diselesaikan kan tugasnya? Karena apa? Hari Senin ini adalah hari laporan tugas-tugas yang ATT kerjakan ya. Kalau misalkan ATT belum mengerjakan tugasnya, itu artinya di laporan akan BL ya. Nah, tapi kalau misalkan ATT nih ya aku udah mengerjakan, kok masih BL? Silakan menghubungi guru kelas masing-masing ya. Terima kasih banyak ATT, barokallah, dan semoga hari ini lancar pun dengan hari-hari kedepannya. Jangan lupa tetap berdoa, jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga keluarga. Dadah, terima kasih banyak ATT. Selanjutnya akan ada sang ustazah yang akan memandu murojaah. Lihat, ustazahnya sudah hadir. Yeay. Silakan Ustazah Anti, barakallah. Amin. Terima kasih Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, semoga yang menjawab salam dimudahkan dalam menghafalkan surat Al-Mulk dan surat-surat lainnya di Al-Quran sehingga bisa jadi hafiz dan hafizoh. Amin. Oke, sekarang waktunya murojaah dan ziyadah. Di sini seperti biasa, adakah yang berani memimpin nih? Anak hebat harus berani memimpin doa. Adakah? Saya lihat. Sudah hitung ya. Sampai hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oh, alhamdulillah ada. Dari 4A. Ayo 4B dan 4C jangan mau kalah. Di sini yang ngacung pertama kali tadi agak. Istiada dan sikap berdoa. Ayo semuanya ditengadahkan tangannya. Doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badinas samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal izzatil lati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik. Kama lamtani warzuqni an aswa annahul ladzi yurdika anni. Allahumma aftah lana wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya Aga yang sudah memimpin doa. Tadi kenapa ada yang nangis di rumahnya? Oh, siapa adik? Iya. Ya, kalau misalnya belajar di rumah kan ada adik, ada orang tua, ada yang lainnya. Tapi teman-teman sini gitu ya, anak-anak kelas 4 harus tetap fokus ya. Ayo, kalian pasti bisa. Nah, sekarang waktunya murojaah. Tadi Ustazah lihat ada yang ngacung juga, tapi belum dipilih murojaahnya. Murojaah doa iftitah. Tadi Ustazah lihat Teteh Ayang yang ngacung. Teteh Ayang gimana? Mau pimpin atau yang lain aja? Cek dulu Teteh Ayang, coba suaranya masih imut-imut nggak sekarang? Cek dulu, cek Son. Nah, lumayan sekarang lebih terdengar ya, terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Oke, silahkan pimpin murojaah, doa iftitah. Yang lainnya mengikuti ya. 1, 2, 3. Allahumma Allahumma ghsilni min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Masya Allah. Terima kasih ya Teteh Ayang yang sudah memimpin murojaah doa iftitah. Nah, kita kan sering murojaah nih doa iftitahnya, berarti harusnya sih bisa lancar ya nanti ke depannya. Nah, sebelum mulai kita olahraga dulu ya. Olahraga apa ya? Dulu kan olahraga jantung, sekarang olahraga otak coba. Olahraga otak kayaknya. Jadi otaknya gitu digiriin biar olahraga. Kita olahraga otak ya. Seperti biasa pakai tangan ya. Karena kan ini saling berhubungan satu sama lain antara otak dengan tangan. Nah, olahraga otaknya gimana? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak gerakannya gimana? Ada nggak? Nggak ada. Kan kalau olahraga jantung yang gini-gini, terus yang gini, terus yang gini, itu olahraga jantung. Kalau olahraga otak ya, nah itu tuh Mas Azam tuh, bener tuh.
Jadi yang kanan kiri. 1, 2, 3. Coba kita 1, 2, 3 dulu aja. Siap? Jadi yang pertama tangan kirinya ini, tangan kanannya nembak. 1, 2, 3. Coba bisa nggak? Sekarang lebih cepat ya. Jadi nggak gini. Atau gini mah gampang. 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3 dulu aja. Siap ya? Tangan kirinya acung 1, lonjok. Yang kanannya gini, 1. Ini 2. Ini 3. Siap? Tadi udah di screenshot belum, Eka? Belum. Oh, belum. Cuman pakai Zoom kan screenshotnya. Oh. Dia agak udah malu, udah tua. Oh iya, siap. Nanti di screenshotnya insya Allah lewat itu ya, lewat video yang sudah terekam katanya. Terima kasih nih, ada yang sudah yang mengingatkan nih, siapa nih? Siapakah? Ya makasih yang udah ngingetin ya. Oh, Baim, makasih ya Baim ya. Lagi ya, coba. Siap konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ada tamu ini, tada. Di depan sini ya nggak sih? Ya. Ini 1, 2, 3, coba 4, 5. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Yang bisa berarti bagus konsentrasi otaknya. Tapi kalau yang masih kayak gini, itu mah kayak nari ya. Cuman diginiin doang. Jadi harus ada gerakan. 1, 2, Gini kan? 3. Ya harus cepet. 4, 5. Intinya kudu dilatih ya. Silahkan berlatih di rumah ya, daripada di rumah ngelamun nggak ada kerjaan, latihan otaknya konsentrasi nggak kayak tadi ya gerakan tadi. Nah sekarang waktunya kita murojaah surat Al-Mulk. Sebelumnya boleh minum dulu, soal teteh boleh minum dulu ya. Bisi ada yang haus, tadi belum minum, sebelum mulai Zoom sok boleh minum dulu. Minum dulu. Ingat ya minumnya baca basmalah pakai tangan kanan. Sok boleh minum dulu ya. Masya Allah di sini Ustazah lihat tambah ganteng, tambah cantik ini ya. Kayaknya kalian pada itu ya pakai skincare di rumah ya. Atau karena efek di rumah aja jadi lebih putih kayaknya ya. Jadi nggak main kalau yang main di luar biasanya lebih itu kulitnya kecoklatan. Emang kue. Kalau yang sudah matang kecoklatan. Oh ini siapa ini? Raka Ustazah izin ke toilet oh ya. Dol, Raka. Oh, Masya Allah ini ada yang saum. Barakallah ini yang saum luar biasa. Siapa nih yang saum? Oh, Tete Ayang. Oh, Tete Ayang sahur nggak tadi? Sahur nggak? Sahur sih. Supaya lebih semangat lagi ya puasanya di sahur. Kalau misalnya nggak sahur dulu biasanya agak lemas. Tapi kalau udah niat mah Insya Allah sih. Insya Allah bakal kuat. Oke, sekarang kita mau murojaah Al-Mulknya. Waktu itu udah sampai ayat berapa sih? 25 ya? 25 bener nggak? Sekarang 26. Sekarang 26. Kita murojaahnya dulu, Ustazah lihat waktu dulu. Masih lumayan. Kita baca dari ayat 13 ya. Sampai ayat 25. Tapi Ustazah pingin di sini ada perwakilan kelas masing-masing. Jadi kita baca bareng-bareng dulu. Nanti ada perwakilan kelasnya. Baca beberapa ayat. Ini berapa ayat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ada yang mengirim sesuatu, makanya sudah pada keluar. Oh ini, Daniel, aku main keluar satupun nggak boleh. Oh, bagus itu berarti di rumah aja ya maksudnya. Ya kan khawatirnya sekarang kan lebih itu ya, lebih banyak yang kena corona, makanya lebih baik di rumah saja. Oh, Aga juga puasa, Masya Allah. Ini Azaki, kemarin Zaki ngontel sepeda dari Kosambi sampai rumah capek. Ya Allah, Zaki luar biasa ya. Mau ya? Naik sepeda dari Azaki ke Kosambi ngapain? Biasanya dulu Ustazah kalau Kosambi itu belanja sama mama. Hari Azaki mah naik sepeda ya. Tadi 10 ayat berarti kita baca ayatnya bareng-bareng 4 ayat, ayat 13 sampai 16. Udah gitu nanti ada perwakilan kelasnya ya. Kelas 4A, 4B, 4C untuk mimpin murojaahnya. Ayatnya nanti gantian. Oke? Siap? Semuanya silahkan dilihat Qurannya ya. Coba Qurannya dilihat. Kalau misalnya udah hafal nggak apa-apa bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 13 sampai 16. Udah gitu nanti 3 ayat ya perwakilan kelasnya. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. A'amiltum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, di sini ada yang sudah mengacung ini dari 4C, Teteh Lova. Tolong baca ayat 17 sampai 19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat 17 maaf ya. Yang amiltum. Amiltum ma fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. At-tayri fawqahum safati wa yaqbidan ma yumsikunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Masya Allah. Terima kasih Tata Lova ya sudah membacakan tadi dengan lancar sekali. Ngomong-ngomong ini Tata Lova kayaknya ini agak itu juga ya jaringannya. Jadi pas nutup mata teh ketahan. Gak tahu di yang lain kayak gitu nggak kalau sudah kayak gitu. Oke, selanjutnya kelas 4B dan 4A. Siapa yang mau mewakilinya? Ayo, resen dari sekarang. Sudah hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada, Ustazah tunjuk ya. Ya, Ustazah tunjuk ini karena tidak ada yang mengacung. Dari kelas 4B. Siapa ya? Tadi Ustazah sekilas melihat ada yang ngacung itu. Teteh Gazia. Coba Teteh Gazia. Halo Ustazah.
Tete Gazia tolong baca ayat 20 sampai 22. Berapa? 20 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Masya Allah. Belum sodakolo kan ini sambung ayat tuh. Teteh mah sodakolo aja. Makasih ya Teteh Gazia. Sekarang dari 4A nih siapa? Ayo 4A yang belum ya. Tadi kan udah Aga, terus Teteh Ayang. Ayo 4A ini siapa? Siapa nih yang mau baca murojaah ayat 23 sampai 25. Ayo, siapa? Wah, ada Teteh Adinda Kesya. Silakan, mikrofonnya dibuka. Cek dulu, cek Teteh Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Masya Allah. Wah. Keren ya, ini Teteh tadi, Teteh Adinda juga lancar bacanya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan ziyadah ya. Ziyadahnya adalah ayat 26. Coba, ini yang nguap-nguap coba ditutup dulu nguapnya Teteh Alia. Kalau nguap ditutup atuh. Ayo ini semangat, ini masih pagi hari Senin, kenapa ini pada bengong? Siap ya, sudah dilihat ayat 26-nya? Alhamdulillah ini pendek ya ayat 26. Dengarkan dulu Ustazah, nanti ikuti ya. Nanti Ustazah seperti biasa akan memilih lagi dari perwakilan kelas untuk membacakan ayat 26-nya. Siap? Coba sebelum mulai Ustazah pingin kalian tepuk hebat dulu. Karena ini pas hari Jumat udah hebat-hebat nih ikutan acara PKM dari seminggu kemarin. Ya walaupun kalah menang mah biasa ya, yang penting itu mau mencobanya. Nah, kalau misalnya yang belum, Ustazah aku nggak menang tapi udah ngirimin banyak, bisa ikut lomba banyak, nggak apa-apa. Yang penting semangat juangnya. Nanti insya Allah masih ada kesempatan nih di PKM tahun depan. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan bisa live ya langsung, tidak online lagi. Coba tepuk hebat. Nang. We are the best. Yeay. Ulang lagi masih ada yang ngelamun. Ini Arisha, Teteh Gasani lagi apa ini? Teteh Danin juga lagi apa? Teteh Danin jangan ngelamun. Ini Kendra. Ayo, ini Algi juga kemana ya? Cuman ada tembok rumahnya aja sama Teteh Almira. Ulangi lagi ya. Kita tepuk hebat. Ningnang. We are the best. Yes. Teteh Nadia, ini apa kabar? Kenapa itu sakit gigi nggak? Ini pipinya dipegang terus, huh? Kamu kayak sakit gigi gini.
Teteh Bella, ini Teteh Bella sehat Teteh Bella? Ustazah nggak tahu sama Teteh Bella, ngebit wae pipinya. Anggarnya Ustazah mah. Oke, sekarang perhatikan ayat 26. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Nah, Ustazah bahas dulu sedikit. Qul inna. Nunnya non tasydid ya, itu guna jadi ditahan. Qul innamal. Kalau yang i itu kan alif jadi jelas i. Kalau ilmu sama ilda itu huruf ain ya, jadi harus dilatih. Jadi harus beda antara a sama a. A sama a ya. Qul innamal ilmu indallah. Ya, indallah itu juga ditahan karena nanti ketemu dal itu ikhfa ditahan. Indallah. Kalau fathah ketemu loh, bunyinya tafkhim jadi tebal, bukan lah ya. Pokoknya ingat aja bis. Kalau yang tipis bismillah ya. Kalau misalnya yang tebal itu indallah. Kalau fathah ketemu loh berarti bunyinya loh ya, bukan lah. Wa innama nun tasydid ditahan lagi. Wa innama itu ada alis. Lihat setelahnya ada alif, berarti panjangnya 5 harokat kalau yang ada alis-alis gitu. Jadi dihitung. Innama anak. Nah, di sini nih naknya di alifnya ada buletan ya? Ada buletan. Nah, ada buletan itu berarti dibacanya jadi pendek, bukan wa innama ana, itu salah ya. Nah, lirum mim tasyid lagi ditahan. Mubin, binnya mad arti disukun jadi bacanya 6 harokat. Dengarkan lagi baik-baik. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Yuk kita ulangi 3 kali ya. Set. Ulangi 3 kali. Siap? Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ayo Amar. Amar ayo baca, jangan nguap aja. Ayo ini yang ngelamun ikutan ya. Yang ngelamun jangan ngelamun aja, ikutan baca. Kalau ngelamun dapat pahala nggak? Enggak. Kalau baca Quran dapat pahala nggak? Dapat ya. Siap? 2 kali lagi. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. 1 kali lagi. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Siapa ini? Nadia, nggak ada suaranya. Coba Teteh cek. Suara Ustazah emang nggak ada gitu. Tapi Ustazah lihat di sini ada di itunya apa? Di mikrofonnya ada tanda ada suaranya. Oh ini Daniel laporan Ustazah aku di kamar Kak Kamara. Iya Ustazah waktu itu kan ngajar Kak Kamara. Kamu kenapa di kamar kakak? Coba Ustazah pingin ada yang mencontohkan dari tiap kelas yang belum pernah ya, yang dari tadi belum apa ya, belum bersuara nih. Ustazah hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini ada tadi Teteh Lova udah nih dari 4B Teteh Najla. Salah pencet. Ayo Teteh Najla dibuka mikrofonnya. Atau kepencet Teteh. Oke, Ustazah ganti ya. Karena yang ngacungnya yang tadi, jadi Ustazah akan memilih random. Tadi kan yang bacanya perempuan semua, berarti Ustazah akan memilih randomnya laki-laki semua. Pertama dari 4A dulu.
4A laki-laki. Kita lihat siapa di sini. Dan yang Ustazah pilih adalah AA Arfa 4A. Coba dibuka mikrofonnya. A sehat? A tolong baca ayat 26 ya. Coba Ustazah mau dengar. 26. Qul innamal indallahi wa Ilmu. Ulangi A. Qul innamal ilmu. Kelewat ya. Ayo ulang. Qul innamal ilmu indallahi wa nama anna nadhirum mubin. A, maknya panjang ya, 5 harokat. Wa innama ana nadhirum mubin. Coba sekali lagi biar pahalanya tambah banyak. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Sip, mantap. Terima kasih ya Arfa 4A. Sekarang selanjutnya AA, siapa ya dari 4B? Dari 4B Ustazah ingin yang baca itu adalah ini Abagas kok hitam sih ini layarnya Abagas aja. Abagas, tadi kenapa tiba-tiba layarnya hitam? Ustazah kaget. Ini yang lain ayo dibuka atuh ini kameranya kenapa sih? Ayo Bagas. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Wah ini sama nih kayak agak janjian ya. Panjang maknya 5 harokat ya. Wa innama ana nadhirum mubin. Coba sekali lagi aja. Qul innamal Qul innamal. Dari qul A coba. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Sip, alhamdulillah mantap juga ini. Ini udah mah tadi teteh-tetehnya suara ngajinya nih pada merdu nih A-nya juga luar biasa ya. Sekarang kelas 4C. Siapakah? Siap-siap A4C. A4C, Ustazah pingin siapa yang baca ya? Ustazah pingin siapa ya? Mana ya tempat chat ya? Amar. Kenapa gigit-gigit lidah. Ayo ayat 26. Yang apa depannya? Qul innamal ilmu. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Wah ini janjian kayaknya ya. Ingat yang keduanya yang qul innamal ilmu indallahi wa innama dihitung wa innama panjangnya 5 harokat. Coba ulangi lagi. Apa? Ulangi lagi. Yang keduanya maknya panjang. Yang wa Lupanya innama. Iya, teh kan udah hafal. Lupa. Lupa. Jangan dilupakan antu sedih. Qul innamal ilmu indallahi wa innama. Nah, itu panjang 5 harokat. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Sip, mantap. Hati-hati ya, ini Teteh nih di ayat 26 ini kan ada gunah nih. Coba baca bareng-bareng ya. Makasih ya Amar, baca bareng-bareng ayat 26. Jadi yang guna kayak in nama ilmu inda itu juga ditahan, wa in nama itu juga ditahan. Lirum mubin ya. Jadi harus hati-hati yang ditahan sama yang dibaca panjang 5 harokat. Kita baca bersama-sama sebelum belajar. 1, 2, 3. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang belum hafal nih ayat 26-nya, silakan diulang-ulang. Lebih dari 1 kali tentunya ya. Jadi kalian harus bisa mengira-ngira, oh Ustazah saya mah kalau misalnya ngulangnya udah 5 kali baru hafal. Oh saya mah harus 15 kali misalnya. Atau saya harus 20 kali nggak apa-apa. Makin banyak mengulangnya berarti makin banyak pahalanya ya. Kenapa? Karena 1 huruf itu nilainya 10 kebaikan. Tuh, semakin banyak kalian mengulang-ulang untuk menghafal Al-Quran, insya Allah pahalanya semakin banyak. Dan nanti di akhirat kan pingin ya ngasih kehormatan untuk orang tua kalian kan. Kemarin aja pas lomba nih, misalnya anaknya menang, kan bahagia ya. Apalagi nanti kalau di akhirat dapat kejutan dari anaknya yang menghafalkan Al-Quran. Jadi harus tetap semangat dalam menghafalkan Al-Qurannya ya, siap? Terakhir kita tepuk hebat lagi ya buat semuanya ya. Ayo Sultan ini lagi apa Sultan teh? Ini Baim juga lagi apa? Kelihatan keningnya aja agak lagi ngeliatin siapa sih? Ayo kalian fokus ya, fokus walaupun di rumah, ayo fokus. Siap? Tepuk hebat. Ningnang ningnang. Ningnang ningnang. We are the best, the best, the best. Yes. Dari Ustazah Anti sekian, tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'annya dan ingat yang belum sholat duha, segera sholat duha nanti sebelum video call Tartili. Dadah, Assalamualaikum. Iya, sekarang belajarnya tematik ya, sama siapa coba? Cek. Cek, kok alasan gitu mas? Cek 1, 2, 3. Cek. Oke. Suara Ustazah terdengar dengan baik teh ya. Oke, cek. Oke, alhamdulillah kau terdengar dengan baik. Yusuf. Oke, tada. Ustazah Adis biasa pakai bros jadi warnanya orange ya, pizza. Walaupun Ustazah Adis nggak suka pizza sih. Oke, istiadah dan oke, dipersilakan untuk 2 menit stretching, minum ke kamar mandi atau apapun. Dipersilakan sebelum kita belajar tematik.
Oh iya, Tete Ayang lagi sama ngomong. Lagunya kedengar nggak? Suaranya kedengeran? Ku rindu kasih sayangmu, kau pergi tinggalkanku, masih lekat di hati ini. Kau bilang ku mutiara hati. Ku ingin berjumpa denganmu. Bunda telah menghadap ilahi. Biarkanlah hanya dalam mimpi untuk menghapus semua rindu. Ya Allah, berikanlah aku bunda yang berhati mulia sebagai ganti dia yang pergi untuk membimbing menuju ridhomu. Ku ingin berjumpa denganmu. Bunda telah menghadap ilahi. Biarkanlah hanya dalam mimpi untuk menghapus semua rinduku. Ya Allah, berikanlah aku bunda yang berhati mulia sebagai ganti dia yang pergi untuk membimbing menuju ridhomu. Pancarkanlah cahayamu pada jiwaku ini, untuk dapat rahmat karuniamu. Ya Allah, berikanlah aku bunda yang berhati mulia sebagai ganti dia yang pergi untuk membimbing menuju ridhomu. Sebagai ganti dia yang pergi untuk membimbing menuju ridhomu. Oke, cukup. Alhamdulillah. Baik, udah selesai ya yang mau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Sebentar. Abaim, kameranya hanya dilihatin ke muka Abaim aja. Yuk. Istiada dan baik ya, nanti sebentar lagi bakal ada kuis ya. Kuis
Tapi berbeda dengan tugas, ini hanya kuis latihan aja ya. Oke. Oke, kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh. Untuk latihannya hari ini, Ustazah Aris tunda dulu karena hari ini ada tugas ya. Karena ada tugas praktek. Enggak. Ustazah Adi sekali lagi tunda untuk kuisnya ya. Karena hari ini Ustaz baru ingat bakal ada tugas praktek yaitu membacakan puisi. Teteh Ayam makan apa? Baik ya. Dipersilahkan untuk Teteh AA membuka modul 4F-nya. Kuisnya kita live aja ya, by chat. Baik, Ustazah Aris hanya mengulas sedikit saja tentang materi-materi di tematik bahasa Indonesia. Yang pertama tentang apa itu definisi dari puisi, ya. Terus ini disebut sebagai baris puisi, ini kumpulan baris adalah disebut bait puisi. Ini disebut judul dan ini adalah ciptaannya, maksudnya ciptaan siapa begitu. Nah, kalau dalam contoh puisi ini, puisi Cita-Citaku, ini memiliki 3 bait ya. Perhatikan baik-baik karena akan ada kuis live lewat atau by chat Zoom. Nah, karya sastra yang terikat pada rima dan irama disusun dalam bentuk baris dan bait menggambarkan perasaan pengarangnya disebut puisi, ya. Nah, ciri-ciri puisi ada disebut yang bait, terus juga bersifat kiasan, ya. Terus ada majas juga, ada latarnya di mana, alurnya seperti apa. Lanjut di halaman nah ini. Ya, di yang puisi Cita-Citaku di sini kita membahas tentang rima ya. Bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima. Rima itu ya seperti ini vokalnya. Kali ini I, rima, ini rima. Ini huruf N bukan vokal, ini namanya bukan rima. Rima itu yang A begini. Begitu ya A teh ya. Berarti biasanya kalau dalam puisi itu disebutnya polanya A, B. Unsur-unsur puisi itu ada kata itu berarti unsur utama, maksudnya seperti ini, nah ini kata, begitu ya. Setelah itu ada larik atau baris, tadi sudah kita bahas. Setelah itu puisi tidak menggunakan aturan baku, ya. Terus ada bait adalah kumpulan dari larik atau baris. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau intinya kalau rima itu secara singkat adalah bunyi vokal akhir pada baris setiap puisi, ya. Nah, kalau irama adalah pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lembut bunyi bacaan puisi. Makna atau isi puisi adalah informasi utama yang disampaikan tentang apa cita-citaku, berarti cara untuk meraih cita-cita, contohnya begitu. Nah, kalau di amanat, ini adalah pesan yang disampaikan penulis puisi kepada pembaca. Ya, ingat pesannya. Nah, udah kita bahas juga yaitu tentang jenis-jenis puisi, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Kalau gurindam dan pantun itu termasuk dalam puisi lama. Ingat ya, perbedaan pantun dengan gurindam yaitu dari larik atau jumlah barisnya. Kalau di pantun itu ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Dan 2 ini disebut sampiran dan 2 ini disebut isi.
Tapi ketika gurindam itu hanya ada 2 larik ini. Ya. Yang pertama adalah sampiran, ini isi. Contoh, belajar janganlah ditunda-tunda karena kamu tidak akan kembali muda. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Ya. Lanjut. Jadi kalau di sini mah sebuah cerita yang enggak ada ininya nih. Kan kalau ini pulang memancing saat fajar, baju celana penuh lumpur. Nah, kalau di sini beda kalau gurindam. Biasanya rima itu rima dari gurindam itu a. Semua vokal di belakangnya biasanya sama, ya. Baik. Nah, kalau puisi baru lebih mudah lagi untuk dihafal, yaitu tentang puisi baru tidak mengandung irama rima. Jadi intinya tidak punya pola atau jumlah barisnya bebas. Begitu ya, Ateh ya. Baik. Hari ini karena cuma review aja, cuman sebentar aja ya, Ateh. Baik, beberapa menit lagi akan ada live quiz lewat Zoom. Bukan bikin puisi ya, tapi membacakan puisi. Ya. Sebentar lagi Teteh Hasya, karena hari ini hanya review saja. Baik, oke. Ustaz tadi siapkan dulu ya. Siapakah hari ini pemenangnya? Baik, pertanyaan pertama. Tugasnya nanti membaca puisi yang di buku ya. Baik. Lomba cerdas cermat live lewat Zoom. Pertanyaan pertama. Siap ya? Kalau Ustazah bilang stop berarti stop. Ntar takutnya ngehang Zoom-nya. Pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Sebuah karya sastra yang terdapat rima dan irama dan sebuah ungkapan perasaan pengarang disebut, cukup Aruna 4A. Pertanyaan kedua. Humni bukan bait A. Kedua. Nama lain dari baris yaitu nama lain dari baris, cukup stop 4A Khadijah. Oke, bagus. Harus ikut atau Humni, langsung cepat ngechatnya. Pertanyaan ketiga, kumpulan dari larik disebut? Oke, cukup. Jawabannya ada Khadijah, ada suaranya 2. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Apakah tema buku 4F? Oke, 4A Aruna. Masya Allah. Ini 4A, 4B, 4C. Ayo semangat atuh. Teteh Ayang kurang cepat, Teteh Cerisa kurang cepat. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ciri-ciriku termasuk dari contoh puisi lama yang memiliki 4 baris yang terdiri 2 sampai. Oke, cukup. Jawabannya adalah 4A Aruna. Masya Allah, Kakak Aruna ini lagi on sepertinya ya. Berakhiran A, no. Kalau panjang pendek, terus tinggi rendah sebuah nada dalam membaca puisi disebut apa? Ya, betul. Masya Allah, ini Kakak Aruna luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya, ayo 4B, ada siapa ini nggak ada 4B sama 4C? Ini kayaknya pada tidur apa gimana ya? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Amar, ayo ikutan. Biasanya terdapat berapa larik dalam puisi lama?
Oke, cukup. Gazia, Masya Allah. Akhirnya pecah dulu juga 4B, yes. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 bagian dari pantun. 2 baris pertama apa, 2 baris kedua apa? Oke. Cukup. Jawabannya yang tepat Teteh Khadijah katanya kurang tepat ya. Yang jawaban betul adalah Baim 4B, yes yes. Pertanyaan selanjutnya terakhir. Apa yang dimaksud dengan puisi baru? Bukan Gurinda, Mbak Aga. Definisi puisi baru adalah Oke, jawabannya yang betul adalah ayang. Dari 4A, yes, yes. Alhamdulillah. Ustazah disebutkan poinnya. Arunat 4 poin, Khadijah 2 poin, Gazia 1 poin, Baim dan Ayang sama-sama 1 poin. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Axel, coba ikutan menjawab, jangan lompat-lompat aja. Baik ya, Ustazah Adis, tugasnya apa Ustazah Adis? Yaitu membacakan puisi Cita-Citaku di halaman 8 buku 4F. Itu disebutnya, bentar ya. Sebentar. Ya, di halaman 8. Begitu Teteh, cukup ya. Nanti untuk ngirimnya kemana? Ngirimnya ke Google Drive, ya, ke Google Drive-nya masing-masing. Ya, sekali lagi ke Google Drive tematiknya masing-masing. Video video semuanya video ya. Ustazah Adis pengen tahu karena biasanya nanti kalau yang terbaik itu ketika membacakan puisi akan diikutkan dalam lomba puisi tingkat kecamatan dan kalau menang sampai ke Kota Bandung dan atau sampai ke nasional ya. Makanya berikan bakat terbaik kalian ketika nanti mendeklamasikan puisi ya, namanya membacakan puisi itu adalah deklamasi. Begitu Teteh ya, ada yang mau ditanyakan selanjutnya? Video apa? Video membaca puisi halaman 8 buku 4F-nya Axel. Makanya toh kalau ada tugas tuh diperhatikan. Ya, puisinya dimasukkan ke dalam Drive, Google Drive masing-masing. Onggeh, bukan ongeh itu mah jadinya. Teteh Ayang ngopi. Oke, Teteh A, terima kasih buat hari ini. Tetap semangat. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mohon maaf lahir batin dari Ustazah Adis. Ada field trip ya, ada field trip. So di minggu kedua apa ketiga Ustazah Adis lupa. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, di rumah aja bersama kita bisa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ustazah Eka sebentar lagi untuk review pembelajaran juga. Boleh lihat buku ya Teteh, boleh lihat buku baca puisinya boleh. Itu disebutnya deklamasi, nggak apa-apa, pada baca aja. Ya nggak usah dihafal. Yang Ustazah lihat adalah gayanya dan mimik muka.
Begitu. Kalau perlu pakai kostum, itu lebih keren. Ya, di video Teh, di video masukkan ke dalam Google Drive kalian masing-masing. Terima kasih. Wah, stay tune terus di Zoom meeting level 4. Lanjut ke Ustazah Eka. Selesai. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Tanya. Aku yang share screen aja. Aku bisa. Karena udah pernah sih biasanya cepet. Ngeri kali. Halo, cek cek, cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jargon dulu yuk. Gimana sih jargon teh? Oke, apa kabarnya Teteh pada pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Oke, masih tetap fresh ya. Kan tadi sudah belajar bareng Ustazah Adis. Nah, ATT diperbolehkan untuk meneguk seteguk air terlebih dahulu, biar enggak surat kerongkongannya. Boleh minum, A? Teh, silakan. Ih, Raka topinya bagus sekali, A. Ini M. Aksan dari tadi kemana nih? Oh, ada. Jadi ternyata kameranya Muhammad Aksan tuh lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi yang kelihatan tuh cuman apa tuh ujung-ujung rambutnya doang. Oke, ATT, 2 pekan yang lalu, pekan kemarin dan pekan sebelumnya, kita sudah belajar ya, tematik IPA itu kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Nah, ternyata daur hidup hewan itu begini, begini, dan begini. Ada nggak yang mau ngejelasin? Ustazah Eka penasaran. Pasti ATT kan pekan pertama kita sudah bermain bersama hewan, sekaligus pengamatan. Terus pekan kemarinnya kita pun sudah semakin mendalami apa itu daur hidup, apa itu metamorfosis. Ternyata ada hewan yang bermetamorfosisnya secara sempurna dan juga ternyata ada hewan yang bermetamorfosisnya itu tidak sempurna. Teteh, Ustazah Eka pengen dong. Di sini ada nih ATT yang menjelaskan tentang daur hidup hewan dari awal sampai akhir. Yuk. Di sini sudah ada Teteh Radialopa, Masya Allah, silakan. Nah, setelah Teteh Radialopa harus ada yang lain ya. Ini kemana nih Ihwan nih? Nih kemana nih? Ya harus ya setelah Ahwat ya. Silakan tafadholi Teteh Radialopa. Ustazah, tentang metamorfosis itu. Ya betul, daur hidup hewan. Ternyata daur hidup hewan tuh begini. Kemudian ternyata daur hidup hewan tuh ada yang namanya metamorfosis. Ustazah Eka pengen dong dijelaskan apa sih metamorfosis kayak gitu. Terus metamorfosis itu kan terbagi menjadi 2. Ada apa aja nih? Terus contoh-contoh hewannya apa aja nih? Kayak gitu. Silakan Teteh. Daur hidup hewan. Ya.
Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Proses daur hidup hewan tersebut merupakan suatu pemutaran atau siklus life cycle karena akan kembali pada titik awal mulanya. Oke, lanjut Teh. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah tawon, lebah, semut, kutu, dan nyamuk. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah sebagian besar serangga seperti belalang, belalang sembah, kecoa, capung, jangkrik, dan tongret. Oke, betul, tongeret. Teteh tahu nggak tongeret itu apa? Nggak tahu tapi pernah dengar. Kalau misalkan ATT di rumahnya masih banyak pepohonan, pepohonannya itu yang tinggi dan rindang, di sore hari Teteh akan mendengar suara tongeret. Gimana Teteh Lova suaranya? Coba Teteh Lova tahu nggak suara tongeret itu kayak gimana? Enggak. Enggak ya, tapi pernah mendengar ya? Pokoknya Teteh, suara tongeret itu sangat-sangat khas. Dan Ustazah Eka pernah Kayak diberitahu. jangkrik. Kenapa? Kayak jangkrik. Betul, seperti jangkrik. Nah, Ustazah Eka pernah share screen. Nah, Ustazah Eka pernah ini ya, diberitahu sama dosen Ustazah Eka, ternyata usia tongeret itu melebihi usia manusia. Manusia itu kan rata-rata sekarang paling usia manusia itu jarang sekali yang sampai usia 80 ya. Rasulullah SAW itu wafatnya di usia 63. Artinya rata-rata manusia pada saat ini tuh di usia 63, 65, 70 itu sudah wafat kan. Nah, tongeret itu ternyata usianya lebih dari 1 atau bahkan 2 abad. Itu Ustazah Eka dikasih taunya sama dosen Ustazah Eka kayak gitu. Karena memang proses hidup tongeret itu sangat panjang sampai akhirnya tongeret itu bisa sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan suara sampai senyaring itu seperti itu. Silakan Teteh Lova boleh dilanjut kembali. Maaf ya dipotong. Tadi sampai hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu hewan yang bermetamorfosis, ada kan tadi kemarin itu ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa aja sih Teh? Ya, tidak bermetamorfosis. Ya, ada apa aja coba? Ada ayam, Ya, ada kucing, ya, ada ayam itu termasuk ke dalam jenis hewan burung ya. Kucing termasuk ke dalam jenis mamalia. Kemudian terus yang berenang? Terus Yang suka hidupnya di air? ikan. Betul, ada ikan. Oke, terima kasih banyak Teteh Lova sudah menjelaskan tentang daur hidup hewan. Kemudian, jangan Teteh Lova aja dong yang aktif. Ayo semangat, yang lain juga. Azenda, silakan Azenda. Ditutup Go-nya tutup ya. Sultan, silakan menghadap kepada layar Zoom. Ayo, Teteh Sasmin mau Teh? Mbak Iva? Why? Tidak mau, kenapa? Sultan, Mufid, Axel, Aruna, Adinda. Yuk, Adinda nih, Adinda. Din, silakan Din. Adinda.
Ayo Dinda tuh kalau video call sama Ustazah Eka aktif loh. Almira Hasna, silakan. Mau menjelaskan tentang daur hidup hewan? Ayo dong. Ih. Ayang, mau ya? Kendre, silakan. Kendre ID. Oh, agak dari tadi Raisen sampai tinggi banget loh. Ayo, Gak. Jelaskan, Gak. Jelaskan, agak. Jelaskan. Apa sih? Amar? Bukan apanya. Yuk, jelasin yuk. Mau yuk. Mar, jelaskan proses daur hidup hewan. Nggak apa-apa, walaupun misalnya 1 kalimat, 2 kalimat. Ayo dong, ih. Azenda, gaya cibi-cibi, ayo. Teteh Hadijah, mau? Ih, ini kenapa ini pada lemes ini? Ini jangan-jangan pada kagak sarapan ya? Puasa pun harus semangat. Ayo Adinda, Rizky, Bella Queen. Teteh Bella Queen, mau dong. Teteh Danin. Arkan. Arkan, yuk. Ih, kok sedih Ustazah Eka? Fauzan. Fauzan, ayo Fauzan, mau? Wah, di layar ketiga dan keempat banyak sekali yang tidak mengaktifkan kamera Zoom-nya nih. Ibrahim, Syakira. Ayo dong, Aradea. Almira Husna. Ih, luar biasa, Teteh. Oke deh. Nah, pekan-pekan kemarin kan kita sudah belajar ya tentang itu daur hidup. Terima kasih banyak kepada Teteh Lova yang sudah sangat semangat mau menjadi perwakilan, dan semoga semangatnya menular kepada teman-teman yang lain ya. Dan teman-teman yang lain, ayo semangat juga. Semangat kita di hari ini itu akan terbawa sampai kita besar nanti. Jadi kalau misalkan nih hari ini di usia kalian saat ini kalian lemes, hati-hati loh, itu bisa lemesnya sampai ke bawah sampai nanti udah besar. Jadi Teteh, ayo latih kembali keaktifannya dalam belajar, latih kembali keberaniannya, dan keberanian itu dilatih untuk hal yang benar ya, seperti itu. Kenapa Teteh Lova? Mau bertanya? Kenapa? Taza kata Danin mau. Oh, Danin mau. Maaf Danin. Soalnya kayaknya Danin ada di sebentar. Danin mau, masih lama. Arka. Bentar, Danin, mana Danin? Where are you, Danin? Danin ada di ini, ada di slide 2. Ustazah Eka pantaunya slide ini, pertama. Sebentar. Oke, silakan Danin, tafadholi. Oke, daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup tiap hewan berbeda-beda. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan kutu. Apa Danin? Kutu. Iya. Kutu, sebentar, kutu. Kutu itu metamorfosisnya sempurna ya? Iya, Ustazah. Oke. Boleh. Oke. Nanti kita buktikan bersama ya. Ustazah Eka baru dengar nih kutu nih. Karena ternyata dari kemarin kutu itu terlewat ya. Kita perlu cari tahu apakah kutu bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna. Tapi bagus loh Teteh Danin menyebutkan satu hewan yang keberadaannya ini seringkali tidak kita seringkali tidak tidak teramati, tidak terpantau oleh kita, padahal bisa jadi itu tuh ada di sekitar kita, ya nggak sih? Bisa di kucing atau di kepala kita. Ayo siapa? Tapi nggak apa-apa, Teteh. Kalau misalkan Teteh itu adalah ciri-ciri eksistensi kehidupan dari makhluk-makhluk Allah ya. Silakan Teteh Danin selanjutnya.
Kita tadi malah mati kameranya. Hewan yang metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis. Oke, semangat Teteh. Yang tidak sempurna Ada apa yang metamorfosis tidak sempurna? Dicontohkan oleh hewan? kecoa, Betul. belalang, Betul. rayap, Ya. jangkrik, dan capung. Oke, betul. Pintar. Udah Ustazah gitu aja. Wih, baru kalau kita beri good job untuk Teteh Danin dan juga Teteh Lopa bareng-bareng harus semangat ya. Very good job. G-O-O, 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 D-J-O-B. Good job, good job, good job, good job. Yeay. Oke, terima kasih banyak kepada Teteh yang sudah mau membahas ulang, mereview ulang, atau menjelaskan kembali tentang daur hidup hewan. Tapi beneran, terima kasih banyak Daniel sudah mencetuskan hewan kutu dan itu akan kita cari bersama-sama ya. Teteh boleh searching apakah kutu itu benar bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna. Atau bahkan ternyata kutu tidak bermetamorfosis. Bisa jadi kan? Nah, Teteh, kemarin kan sudah kita bahas ya, metamorfosis daur hidup hewan adalah proses di mana hewan dari mulai ia berkembang biak dengan dua cara ya, misal ada yang beranak atau bertelur, lalu dia dari mulai dia dilahirkan atau dia ditetaskan sampai dia dewasa itu mengalami perubahan bentuk. Ternyata hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis itu adalah hewan-hewan dari sejak ia ditetaskan atau ia berada di bumi ini atau dia dilahirkan, ia tidak mengalami perubahan fisik. Perubahan yang dialami hanya dari bentuk atau ukuran tubuh saja. Misal contohnya nih, hewan ayam, induk ayam dengan anak ayam, ia memiliki fisik yang sama, ya tidak? Fisiknya sama, yang membedakan apa sih anak ayam dengan induk ayam? Yang membedakan hanyalah ukuran dan bulu-bulunya saja. Kalau misalnya ya, bulu anak ayam itu bulunya lebih lembut dan cenderung memang lebih sedikit ya, lebih halus pula. Kalau misalkan induk ayam, bulunya sudah mulai lebat dan ia tidak selembut bulu dari anak ayam. Kemudian ada lagi kucing. Kucing dari mulai dilahirkan, anak kucing yang masih kecil yang baru lahir dengan kucing dewasa itu tidak mengalami perbedaan fisik. Yang berbeda hanyalah bentuk fisiknya saja. Itu adalah hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis. Yang pertama kemarin itu ada hewan apa? Mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Kemudian ada apa lagi? Ada burung. Burung itu yang memiliki sayap. Yang memiliki sayap ternyata nggak cuma burung yang terbang di udara aja. Ada apa aja? Ada ayam, ada bebek, ada angsa. Iya tidak. Kemudian ada apa lagi? Ada reptil. Reptil itu dia juga tidak bermetamorfosis karena reptil ketika misal ular bertelur, telurnya itu menetas. Udah. Yang keluar adalah anak ular. Anak ular dengan induk ular itu bentuk fisiknya sama. Nah, kemudian dari daur hidup hewan kita beralih kepada metamorfosis. Di metamorfosis ini ternyata ada metamorfosis secara sempurna dan tidak sempurna. Luar biasa ya, Allah itu menciptakan beragam makhluk hidup dan ternyata beragam pula proses hidupnya. Kebayang nggak? Maksudnya betapa maha kuasanya dan maha besarnya Allah ya. Lalu dari metamorfosis ini ternyata ada metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu yang kayak gimana sih? Kemarin kita sudah bahas dan Teteh Lopa juga Teteh Danin barusan sudah membahas ulang. Ternyata yang sempurna ini yang melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama ada apa tuh? Induk hewan. Induk hewan kemudian mengeluarkan telurnya. Proses pertama induk hewan.
Proses kedua, telur. Oh salah, proses pertama, telur hewan. Yang kedua, telur menetas, kemudian dia menjadi larva. Larva itu ini ya, bisa kayak apa tuh namanya? Ulat kayak gitu kan. Dicontohkannya dengan ulat. Itu kalau kita ngambilnya kupu-kupu. Yang proses ketiga setelah jadi ulat, dia jadi kepompong. Tuh udah 3 tahapan kan? Setelah kepompong, dia jadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupunya kalau misalkan si kupu-kupu udah keluar dari kepompongnya, dia langsung jadi kupu-kupu dewasa. Tidak mengalami dulu kupu-kupu anak atau kupu-kupu kecil atau anak kupu-kupu, tidak ya. Nah, sama halnya kemarin dengan semut. Masya Allah, luar biasa kalau Ustazah Eka. Semut nih, ternyata semut itu selain bertelur, dia juga mengalami proses menjadi larva terlebih dahulu ya. Baru dia menjadi semut dewasa. Luar biasa sekali. Nah, untuk membuktikan pemahaman AATT dalam belajar, Ustazah Eka akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, AATT bisa membaca ulang materi di pertemuan pertama atau subtema pertama dan subtema kedua yang tentang daur hidup hewan. Oke. Nah, larva semut kayak gimana? Coba deh searching, karena kemarin minggu kedua belajar IPA sudah di-searching bareng-bareng ya. AATT boleh searching, larva semut kayak gimana sih? Kayak gitu. Nanti AATT temukan jawabannya. Benar, kutu bermetamorfosis. Yang kita pertanyakan adalah kutu bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna. Dan ternyata masih ada loh yang ketukar antara hewan bermetamorfosis tidak sempurna dengan hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya itu apa? Contohnya itu kayak, kan ayam bertelur. Terus kecoa juga bertelur. Kenapa? Kecoa masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna dan ayam tidak bermetamorfosis. Jawabannya ada di proses hidupnya mereka. Ya nggak sih? Ketika mereka melalui setiap proses kehidupannya, atau bagian-bagian kehidupannya, semakin banyak dia melalui proses kehidupan itu, maka dia semakin sempurna. Dan ternyata coba deh amati deh. Setiap fase kehidupan atau yang namanya metamorfosis itu berbeda-beda loh. Ya nggak sih? Telur sama tidak dengan ketika dia menjadi larva? Beda kan? Kemudian dari larva dia berubah lagi menjadi kepompong. Beda kan? Dari kepompong dia menjadi hewan dewasa atau imago. Beda kan? Nah, metamorfosis adalah proses kehidupan hewan atau ketika hewan mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Kayak gitu. Iya, betul, larva semut berwarna putih. Luar biasa sekali. Oke, AATT ada yang mau ditanyakan tentang daur hidup hewan sebelum kita maju ke materi selanjutnya di pekan depan? Silakan. Teteh Almira Hasna pakai topi juga. Teteh minta doanya dong. Ustazah Eka tuh kan beberapa hari ini sakit gigi. Jadi agak sulit untuk makan. Jadi kalau makan walaupun pakai gigi yang sebelahnya, yang sakit kan gigi kiri. Meskipun pakai gigi kanan, itu ternyata tetap tidak nyaman. Doakan ya, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Agar kenapa? Ternyata loh AATT, kita tuh ketika dikasih musibah, hal pertama yang harus kita ucapkan adalah mengucap alhamdulillah. Kenapa sih alhamdulillah? Karena apapun yang terjadi pada diri kita ya, itu tuh pasti ada hikmahnya. Misalnya sakit, aku lagi sakit, alhamdulillah kita diberi sakit. Itu artinya kita masih hidup. Dan itu artinya sebelumnya kita adalah sehat. Dan itu artinya lagi kita sedang Allah gugurkan dosa-dosanya. Luar biasa kan? Ya nggak sih? Nanti pas kita udah sehat, dosa kita sudah berkurang. Tapi kalau udah berkurang jangan ditambahin lagi ya. Karena belum tentu kita besok hari masih Allah beri waktu untuk berada di dunia ini. Oke, sekian. Terima kasih. Nanti tugasnya akan Ustazah Eka share di Google, di grup
di grup info level 4 ya. Terima kasih banyak karena tidak ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ini pasti Hubni nih yang suka nanya. Sampai jam berapa? Bentar. Oh, ada Aruna juga. Sampai jam berapa? Iya, Aruna sabar. Ustazah bentar lagi N. Ya, bentar lagi N. Oke. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga ATT Allah sehatkan, Allah jaga, Allah lindungi. Tetap jaga kesehatan. Ya, Teteh Lova, kenapa? Jangan keluar dulu. Betul, Torik. Ada tugas. Betul, ada tugas. Halaman berapa? Tugasnya adalah nanti ATT mengisi Google Form. Oke? Link Google Form-nya akan Ustazah Eka share di grup info level 4 ya. Oke, siap? Siap ya? Dan tugasnya berupa materinya berada di materi-materi tentang daur hidup hewan. Oke, subtema 1 dan subtema 2. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ustazah Eka tutup dulu ya. Kita tunggu sang ustadz yang akan menutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Masya Allah. Ketemu lagi sama Ustadz di akhir pembelajaran di hari Senin ini. Kita tutup dengan apa? Dengan membaca hamdalah, istighfar, dan juga doa akhir majelis. Tapi sebelum sebelum Ustadz mau tutup, Ustadz punya pantun dulu nih. Mau dengar nggak? Ustadz dicukur, iya betul. Masya Allah. Perhatian sekali ya. Ustadz dicukur nih. Asik. Oke, cukup untuk cukur-cukurannya. Alhamdulillah kita sudah belajar Indonesia, puisi, mereview materi, terus IPA juga metamorfosis, direview lagi materinya. Tarek, tugas-tugasnya tolong dikumpulkan, jangan cuma Zoom aja ikutan ya. Ini, aduh, komen mulu cuma nggak ngerjain. Tobat ya. Oke, terima kasih anak soleh-soleha untuk waktu dan semangat hari ininya. Jangan lupa untuk tugas hari ini dan untuk tugas minggu kemarin akan di-share sama wali kelasnya kalau yang belum komplit atau belum tuntas. Oke, terima kasih. Langsung aja lah, nanti pantunnya buat besok ya, saat ustaz pembukaan pas belajar biar seru. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa juga anak soleh-soleha hari ini ada V-call. Jadi dipersiapkan ya handphonenya untuk di V-call sama ustaz-ustazahnya ya. Terima kasih. Langsung Ustaz close karena mau V-call. Dah. Semangat. Assalamualaikum. Zaki Zidan Fauzan. Enggak ada. Aruna Wastu Kencana. Jangan di end dulu, enggak Sani, cukup ya. Boleh Axel nanti Ustaz telepon ya. Sampai bertemu. Tarek ya Allah itu sisiran dulu dong kalau mau Zoom, ampun. Dasar. Siapa tadi? Benar ya, 9.30 kan ya? Siapa? Aruna Wastu ada. Oh, Aruna Pace. Tadi ada yang lihat Aruna Pace enggak? Ada tuh, ada kata Khadijah.
9.30 masih lama, Tarik, mohon maaf ya. Jadi nanti kita sambung di V-call aja, oke? Biar cepat beres V-call-nya, cepat ngerjain tugasnya, cepat mainnya, cepat ngajinya, cepat ke masjidnya, pokoknya cepat-cepat ngapa-ngapainnya. Boleh, Liv? Boleh banget, Panji. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, boleh, Liv? Boleh banget, Ayang. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pakai ini? Ada Teteh Bella, kita mulai jam 9.30 ya video call-nya, oke? Dipersiapkan, jangan sampai ditelepon tapi tidak diangkat, ya. Nanti sedih ustazahnya ya. Kemarin juga Bu Anti menangis karena nggak diangkat teleponnya sama Anandanya. Asik. Enggak. Dadah. Gasani sok atuh. Ini keluar Gasani, siap-siap buat video call. Dadah Bella. Ngapain Danin? Danin. Dadah, adiknya Khadijah siapa sih lupanya namanya siapa? Siapa namanya? Enggak kedengeran. Coba di chat. Waalaikumsalam dadah. Siapa adiknya teh Azam bukan namanya? Adiknya Khadijah siapa sih namanya? Nggak tahu ya. Ainya Fahri. Cahaya Ifatu. Oh Aziz, masya Allah. Oke Aziz. Dadah. Nama anak. Lo aku dengarnya Iva. Temennya tuh Sasmin. Lain Cahaya Ifatu. Nah, boleh keluar kok anak Soleha sok. Kita tungguin sampai 9.15. Udah lewat ya. Itu Zeke Yeager, tolong tugasnya dikerjakan Zeke. Masya Allah. Hubungi langsung nyari siapa tuh? Kepo hubungi mah. Dadah. Ustadz Lev. Jangan lupa di V-call. Jangan lupa disiapkan untuk teleponnya. Tak gini, Tarik atau gini. Tarik mandi Tarik belum mandi ya. Belum deh meeting. Allah. Kita end dulu ya. Bye. Dadah dulu dong. Dadah. Oh di unrecording. Dadah. Assalamualaikum. Dadah dulu ya, mau di recordingnya di stop. Dah. Kalian dasar.